Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai belajar, eh, seperti biasa kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tajwid lagi ya. Masih pada bab 1 yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kalian sudah pada paham kan apa itu hukum nun sukun dan tanwin? Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu kan sudah dijelasin ya pada video yang kemarin. Itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada izhar halki, yang kedua ada idgham bigunah, yang ketiga ada idgham bila gunah, yang keempat ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa hakiki. Kemarin kita sudah belajar tentang izhar halki. Nah, kita akan belajar tentang idgham bigunah. Idgham di sini tuh ada dua. Ada idgham bigunah sama idgham bila gunah. Nah, yang akan kita bahas yaitu idgham bigunah. Apa sih itu idgham bigunah? Siapa yang tahu nih definisinya idgham bigunah? Yaudah, kakak akan bacain definisi dari idgham bigunah. Idgham bigunah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Huruf idgham bigunah itu apa aja sih kak? Yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, itu huruf idgham bigunah. Jadi hukum bacaannya disebut idgham bigunah. Cara membacanya sendiri yaitu dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam huruf yang kedua itu, ke dalam huruf idgham bigunah itu. Ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara yang mendengung. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 itu apa aja? Ya, nun, mim, dan waw, maka hukum bacaan disebut idgham bigunah. Kenapa disebut idgham bigunah? Idgham di sini itu artinya memasukkan atau mentasydidkan, dan bigunah sendiri itu artinya dengung. Jadi kita cara membacanya itu jadi harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam huruf yang 4 itu loh, dan dibacanya dengan cara didengung karena guna itu artinya mendengung. Contoh ya, kita langsung ke contoh aja biar lebih paham. Contoh yang pertama di sini ada min nurin. Nah, mana yang bisa disebut dengan idgham bigunah? Siapa yang tahu? Nah, yang bisa dibaca dengan idgham bigunah di sini kan ada nun sukun. Di sini nggak ada tanwin, tapi adanya nun sukun. Nah, ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 itu. Huruf 4-nya yang mana? Di sini huruf yang 4-nya itu kita bertemu dengan nun juga. Min nurin. Nah, nun sukun bertemu dengan nun. Dia termasuk dalam idgham bigunah. Bacanya nunnya nun sukun ini sebenarnya nggak usah dibaca lagi, jadi kita langsung masuk ke huruf yang kedua itu, yang huruf keempat itu. Jadi baca langsung min nurin, kayak ditasydidin gitu. Min nurin, min nurin, ada dengung-dengungnya gitu kan. Nah, itu cara baca idgham bigunah. Contoh yang kedua ada mayyaqulu. Mayyaqulu, apa bertemu dengan apa? Di sini belum ada tanwin, tapi adanya nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf yang 4 itu. Mana yang huruf 4 itu? Huruf yang 4-nya itu yaitu ya. Di sini tadi kita udah ketemu nun, sekarang bertemu dengan ya. Jadi nun sukunnya itu nggak usah dibaca, jadi langsung masuk ke dalam huruf keempat itu yaitu ya. Jadi bacanya mayyaqulu sambil berdengung. Gampang banget kan belajar tajwid itu. Intinya kalau hukum nun sukun dan tanwin itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Ini buat idgham bigunah ya. Huruf yang 4 yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka hukum bacanya disebut idgham bigunah. Nah, pokoknya kalian jangan merasa belajar tajwid itu susah tau kak, aduh aku nggak bisa. Bisa, kalian tuh pasti bisa. Kalian intinya belajar dan praktek mencari contoh-contoh di Al-Quran. Nih pokoknya kalau misalnya kita lagi baca Quran ketemu ada kita lagi baca Quran ya, terus
tiba-tiba ada nun sukun atau tanwin nih. Nah, kita lihat ini nun sukun ini bertemu dengan apa, tanwin ini bertemu dengan apa. Kalau misalnya kita baca Al-Fatihah misalnya ya, di ayat yang terakhir, ayat ke-7, an'amta. Nah, itu ada nun sukun juga kan. Nun sukun bertemu dengan ain, maka dia disebut dengan izhar halki. Pokoknya gampang banget deh belajar tajwid. Kita bawa happy, kita bawa enjoy. Kita harus suka dulu sama pelajaran itu dulu. Pasti kita akan bisa buat memahaminya. Dan jangan lupa untuk prakteknya. Setelah kita belajar ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.